Orang yang intim dengan Tuhan tidak akan kecewa meskipun doanya tidak dijawab. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah akan tetap percaya, katakan tetap percaya. Meskipun doanya tidak dijawab. Saya bilang ini gak mudah. Tapi ketika kamu berdoa dan doamu tidak dijawab, yang terjadi sebaliknya, saya mau tanya, kamu mau tetap percaya nggak? Ngomongnya gampang, ini filosofi rendah, enggak. Ini ujian iman terbesar. Saya mau kasih tahu, percaya tuh sulit ketika kamu yang ngalamin itu. Yang mengerti katakan amin. Tapi orang yang sungguh-sungguh kenal Tuhan akan tetap percaya meskipun doanya tidak dijawab. Rancangan Tuhan adalah yang terbaik dan bukan rancangan kita. Kedengerannya sederhana. Tapi seringkali waktu kita doa, kita udah punya rancangan di kepala kita. Harusnya Tuhan bikin begini. Tuhan kalau bisa jodoh saya tuh kayak gini. Dan Tuhan kalau bisa saya tuh punya rumah. Terus saya tuh nikah. Terus kita punya planning dan kita yang jadi desainernya. Tapi seringkali yang kita alamin gini. Tuhan gak selalu jawab seperti yang kita mau. Tapi orang yang intim dengan Tuhan, Yesaya 55 ayat 8 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saya percaya banyak planning kita yang amburadul hari ini diporak-porandain sama Tuhan, gak sesuai yang kita mau. Tapi kemudian kita mengerti di ujungnya, ini yang Tuhan mau dan ini yang terbaik buat kita. Secara manusia, pasti kita punya kalkulasi. Gimana nih caranya? Gue bisa dapat kembali harta gue yang hilang. Wah, kalkulasi. Jalan Tuhan pasti yang terbaik. Ada lagunya kan? Kita udah planning. Enggak. Kita ditipu orang. Mungkin kita habis dulu. Lalu kita nangis dulu. Lalu tiba-tiba kita doa, Tuhan gak jawab-jawab. Kayaknya lama nunggunya. Tapi tiba-tiba loh, ada jalan lain yang Tuhan buka. Yang kita gak pernah pikirin sebelumnya. Begitu kita taat dan masuk ke situ. Ajaib dan astaga. Apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Amen. Orang yang kenal Tuhan akan tetap percaya meskipun doanya gak dijawab. Jangan jadi bayi rohani gini. Lu gak kasih, gue gak sayang. Kalau Tuhan gak kasih, saya gak ikut Tuhan. Kalau saya masih jomblo umur 40, gak ada kristen-kristenan. Saya mau bilang gini sama para jomblo-jomblo. Kalau kamu gak nikah-nikah, bukan berarti Tuhan gak setia. Amin. Mungkin kamunya yang perlu dandan aja. Itu aja. Pengkhotbah 3 ayat 11 bilang, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Planning kita, timing kita gak pernah sesuai sama Tuhan. Jalan Tuhan, rancangan Tuhan, waktunya Tuhan. Amin. Anda nyerah aja deh. Orang tuh kalau deket sama Tuhan dia pasrah seperti gini. Saya kalau disupirin suami saya, jujur stres. Kenapa? Dia pembalap. Tapi yang saya tahu begini, dia pembalap yang baik. Tuhan kalau saya ngomong ini lalu diuji gak ya? Gitu. Gak pernah tabrakan lah intinya gitu ya. Jadi waktu kami pulang dari Bandung ke Jakarta, kalau Jojo yang nyetir saya tuh bisa tidur lelap selelap-lelapnya. Tapi kalau orang lain saya bangun. Kenapa? Was-was. Awas-awas. Rem. Kiri-kiri. Ya gitu. Kalau kamu bisa nyetir kamu secerewet itu gitu kan. Tapi kalau sama suami saya tuh kayak pasrah gitu loh. Emang gue udah pasrah sih sama lu Jo. Jadi sama Tuhan tuh kayak gitu. Belum tentu yang kita mau tuh Tuhan kasih, tapi udah pasrah aja. Tuhan tahu yang terbaik, caranya terbaik, dan waktunya terindah.